Selamat pagi pemirsa Gemopos TV. Pada awal tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim menggagas tentang program magang kerja itu sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia selama 6 bulan. Mengapa hal terjadi demikian? Karena beliau mengharapkan mahasiswa Indonesia tidak hanya tahu tentang teori, tentang kerja yang apa yang tahu, tapi tentang juga budaya kerja. Untuk itu kami hari ini mendatangi langsung CEO Hello World, yaitu Bapak Aswandi, untuk mengetahui lebih jauh sebenarnya seperti apa dunia magang di Indonesia, sekaligus apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tentang peserta magang, dan terakhir mungkin tentang bagaimana tentang konsep magang di perusahaan Jepang. Pak Aswandi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, semoga Pak Ade juga sama ya. Amin, amin. Pak, untuk kita supaya berbicaranya lebih jernih dan terasa, kita mungkin bisa membuka masker kita, tapi tetap menjaga jarak untuk protokol kesehatan. Pak Aswandi, mungkin pertama kali saya ingin tahu tentang komentar Bapak. Jadi waktu Februari 2020 itu Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menggagas magang itu sebaiknya tidak 3 bulan atau 1 bulan, malah 6 bulan. Mengapa? Karena mahasiswa sekarang tidak hanya dituntut untuk tahu tentang apa kerja yang akan dia lakoni, segala ilmu, tapi tentang budaya kerja dan sebagainya, dan makanya dibilang supaya tahan banting lah bahasa Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang magang yang 6 bulan itu? Ya, terima kasih Pak Ade. Kalau saya secara pribadi setuju sekali ya. Kalau bisa jangan 6 bulan Pak, 1 tahun. Apa alasannya Pak? Karena gini Pak, yang saya rasakan sendiri sebagai saya pulang ke Indonesia tahun 2010 Pak ya. Jadi saya sempat di bagian HRD juga, dan hire adik-adik yang baru tamat kuliah. Itu memang yang saya rasakan itu ketika mereka pertama kali tamat kuliah, mereka masuk ke dunia kerja, mereka lumayan gagap. Karena mereka tidak pernah membayangkan seperti apa dunia kerja. Kalau dari sudut pandang saya, sepertinya saya tidak mau menyalahkan dunia pendidikan Pak ya. Itu kan nanti dimarahin. Nggak apa-apa Pak. Iya, cuma kayaknya Pak ya, kayaknya untuk perlu jangan hanya teori dan duduk belajar di kampus saja. Jadi mereka itu sebelum masuk ke dunia kerja itu perlu tahu Pak, bagaimana sih dunia kerja itu. Ini tujuannya adalah pertama sih untuk membiasakan mereka ketika mereka masuk ke dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka mengikuti yang program magang tadi, mereka jadi tahu sebelum tamat itu mereka tuh perlu apa gitu, apa yang perlu mereka persiapkan. Kadang-kadang yang apa yang mereka dapatkan itu tidak sama dengan yang aktual yang dibutuhkan di perusahaan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut saya sih, ya kalau bisa jangan 6 bulan, Pak Nadiem 1 tahun juga boleh Pak. Oke. Tapi memang tidak terlalu lama gitu. Soalnya kan kita ya kadang-kadang anak muda ini kan lebih senang yang apa ya Pak, yang santai segala macam. Ini ke dunia kerja kan sudah mulai serius gitu kan. Jadi gimana Pak ininya Pak? Supaya memotivasi mereka mau mengikuti begitu lama sampai 1 tahun. Apa mungkin yang bisa Bapak ini kan kemukakan ke mereka Pak? Ya, jadi sebenarnya Pak, kalau yang namanya magang yang tahun ini kan kita, yang mungkin yang disampaikan oleh Pak Nadiem itu adalah pada saat semester akhir Pak, tahun keempat ya. Karena pada saat tahun keempat itu ketika pembelajaran di kampus mereka udah selesai sampai tingkat 3 semester 6, itu mereka dalam persiapan untuk masuk ke dunia kerja. Nah, ketika mereka mau masuk ke dunia kerja, ini dengan adanya program internship ini bisa dikatakan selain mereka belajar bagaimana cara kerja, mereka juga bisa menunjukkan kepada perusahaan bahwa saya itu layak loh kalau saya kerja di sini gitu. Jadi ibaratnya merupakan satu penjajakan juga, menjadikan motivasi buat mereka. Kalau mereka bagus kerja di sana, pas magang itu nanti mereka bisa di hire langsung gitu. Jadi mempersingkat setelah tamat kuliah biar jangan terlalu lama nganggurnya gitu Pak. Jadi itu merupakan salah satu ini juga ya menurut saya sih ya, kesempatan buat perusahaan. Kan kadang-kadang ada namanya masa probation 3 bulan gitu kan. Itu setelah dicoba juga belum tentu cocok kan, kadang-kadang kan ya akhirnya nggak dilanjutkan. Tapi kalau dengan internship ini ya dua-duanya
sebelum terjadi pengikatan pekerjaan mereka udah saling memahami dan si mahasiswanya juga udah bisa milih mana apakah perusahaan ini baik nggak buat saya, kan itu jadi satu ini ya, satu kesempatan untuk menjadi penjajakan gitu kan. Nah, arti magang ini kadang-kadang ada dua pemahaman ya Pak. Pertama, magang memang tadi yang kita udah bahas dan Bapak kemukakan tentang magang untuk apa ya, mempersiapkan kelulusan gitu kan, salah satu mata kuliah wajib. Ada juga dikenal juga magang untuk calon karyawan, istilahnya probation tadi Bapak juga singgung. Nah, sebenarnya perbedaannya apa perusahaan memberlakukan ini gitu antara magang yang untuk karyawan dan magang untuk sekedar melengkapi dari teman-teman ini SKS ini gimana ininya prakteknya gitu. Ya sebenarnya awal-awalnya saya juga kurang ini Pak ya, kurang paham juga. Murni kalau kami dari Hellowork tujuan kami mempromosikan program lowongan internship atau pemagangan ini itu adalah untuk memperluas kesempatan kepada adik-adik yang belum tamat kuliah, supaya mereka bisa mengenal perusahaan lebih dekat dan dari sisi perusahaan bisa ini bagus orangnya gitu kan. Jadi ya dia bisa melaksanakan seleksi tanpa harus hire terlebih dahulu gitu kan. Nah itu sih berawal dari sana sih sebenarnya. Tapi kalau yang seperti yang Pak Ade sampaikan tadi, ketika saya pelajari juga ternyata magang itu ada dua Pak ya. Yang satunya untuk SKS, yang satunya lagi itu ternyata di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja. Nah ini yang saya lihat sih memang konsepnya berbeda sih Pak ya. Karena kalau yang di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja itu memang untuk melatih skill ya. Jadi mereka bisa saja yang sudah tamat kuliah atau udah tamat SMK gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang saya konsep yang dikonsepkan di Hellowork tadi adalah lebih ke internship untuk adik-adik yang udah tingkat 4 ya. Semester 5 sebelum tamat kuliah lah gitu ya. Jadi mungkin agak tabrakan ya. Tapi kalau kita ngelihat yang satu ini bisa diganti dengan SKS, yang satunya itu hanya dapat bukan hanya ya. Kalau saya katakan hanya nanti dimarahin orang ya, jadi dia dapat sertifikat dan dapat kesempatan belajar gitu, tapi nggak dapat SKS. Nah mungkin ini bedanya ya, yang dua hal ini ya. Dan yang pemagangan yang di bawah Kementerian Tenaga Kerja itu ketika saya pelajari juga ternyata dia itu ada yang untuk di dalam negeri dan ada juga yang untuk di luar negeri. Nah jadi memang konsepnya itu lebih ke alih teknologi, bukan untuk melengkapi persyaratan kelulusan tadi kan. Nah sejauh mana respon dari mahasiswa Pak? Kalau dari kami sendiri kan walaupun baru awal-awal kami mengadakan program juga, banyak malah minta yang sebulan gitu, boro-boro setahun, sebulan, 3 bulan juga udah kebetulan. Nah sebenarnya kalau dari pantauan Bapak mungkin boleh based on data atau mungkin dari pengamatan secara kasat mata, seberapa jauh sih minat mahasiswa untuk magang terutama yang setahun atau 6 bulan lah kalau di Indonesia yang sudah resmi dimintakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, gimana Pak? Kalau dari ini karena memang saya belum punya data yang bisa saya sampaikan secara valid ya, karena belum pernah melakukan pengambilan data ini ya. Tapi kalau dari ya memang benar seperti yang dikatakan Pak Ade tadi, jadi masyarakat kita itu lebih adik-adik gitu ya. Mumpung saya masih kuliah, ngapain ini capek-capek? Nah, mungkin ada sih kesan-kesan seperti itu ya. Tapi saya pikir sih ini akan berubah ya, karena adik-adik kita juga akan semakin dewasa dan mereka juga akan berpikiran untuk gimana caranya mempersiapkan diri untuk untuk siap ketika tamat kuliah nanti kan. Memang itu suatu tantangan. Nah, untuk itulah kami hadir ya, Hellowork hadir untuk memberikan wacana, memberikan masukan, memberikan informasi kepada mereka. Jangan sampai nanti mereka tamat kuliah, masuk kerja, 1 bulan 2 bulan kerja di satu tempat, nggak seperti yang saya bayangkan. Ya iya, nggak akan seperti yang dia bayangkan karena dia waktu di kuliah belum pernah melaksanakan satu pekerjaan kan. Di kampus dengan di tempat kerja beda. Kalau di kampus disuruh sama dosennya bikin satu PR, tugas, deadline lewat juga, masih bisa senyum-senyum, bisa minta maaf. Tapi kalau di tempat kerja deadline lewat, nggak dapat duit perusahaannya kan, dia nggak gajian kan, gitu kan. Itu responsibility-nya beda. Nah memang benar kalau saat ini mungkin ya
kalau ya 1 bulan aja udah cukup deh gitu kan. Tapi 6 bulan kelamaan gitu, mungkin ada mungkin. Dan disitulah kami berusaha untuk memberikan kesempatan dan memberikan masukan-masukan ya kepada adik-adik mahasiswa ya, dan nggak semua, saya yakin sih ya, anak-anak Indonesia itu mereka tuh sangat berpikiran ke depan sih Pak ya. Jadi mereka pingin masuk kerja, nanti mereka udah siap gitu, jangan sampai dia masuk kerja kelabakan gitu. Nah, tadi kan dari sisi mahasiswanya Pak, dari sisi perusahaan seperti sejauh ini dari Bapak pengamat Bapak gimana? Apakah mereka sudah membuka luas untuk teman-teman magang atau mereka membatasi karena ini bikin repot aja nih gitu, capek-capekin aja ngajarin, kerja juga nggak bener gitu kan misalkan gitu. Atau Bapak ngeliat mereka sebenarnya diuntungkan dengan adanya magang, misalkan ya dapat ini tenaga tambahan gratis atau apalah gitu kan. Nah, sejauh ini gimana pemahaman perusahaan tentang magang ini Pak? Perusahaan di Indonesia. Nah, ini terbagi dua sebenarnya Pak. Kalau konsepnya memberikan suatu pembelajaran, saya lihat kalau untuk perusahaan lokal, saya mohon maaf ya, perusahaan Indonesia mereka belum siap. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ketika, jangankan untuk yang magang, ketika karyawan baru masuk saja mereka belum punya satu step untuk mengedukasi karyawan Pak. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dunia perusahaan itu ada yang namanya KPI kan Pak ya, Key Performance Index kan, penilaian terhadap karyawan. Kenapa karyawan ini bagus? Apakah attitude-nya, apakah pola kerjanya dan lain-lain kan? Nah, sebelum itu mereka kan harus diedukasi dulu kan. Fresh graduate ketika dia bisa mencapai satu keahlian, ini kalau tidak ada edukasi di dalam satu perusahaan, ya jangankan untuk menerima pemagang, mengedukasi karyawan sendiri belum siap kan? Nah, ini saya pikir sulit sih Pak ya. Tapi kalau di beberapa perusahaan kebetulan yang sudah menerima, memang banyak kan memang dari PMA sih Pak ya. Kebetulan saya background saya memang Jepang. Nah, mereka memang berusaha semaksimal mungkin membuat satu sistem training edukasi. Jadi sistem edukasi ini dia bisa diterapkan kepada karyawan yang baru masuk ataupun yang magang tadi. Jadi kan tahun pertama dia memiliki kemampuan seperti ini, tahun kedua memiliki kemampuan seperti ini, itu kan ada step by stepnya. Nah, dengan adanya yang magang tadi, itu bisa mereka aplikasikan di situ. Jadi ketika dia tamat dari magang di satu perusahaan itu, mereka akan membawa nama perusahaan tempat dia magang. Wah, saya bersenang sekali karena sudah magang di sana dan saya mempunyai ilmu seperti ini gitu. Dan saya juga pernah kebetulan lagi membutuhkan karyawan dan interview dengan dengan fresh graduate ya Pak ya. Yang jadi kendala mereka itu adalah ketika dia di interview, mereka cerita pengalaman kerja kamu apa? Lah nggak make sense lah. Orang saya fresh graduate masa ditanyain pengalaman kerja, saya kan belum pernah kerja kan gitu kan. Nah, tapi kalau dia udah ikut dengan intensif magang, dia bisa cerita. Saya pernah intensif 6 bulan di sana, 1 tahun di sana, dan saya diajarkan ini. Nah, itu merupakan satu penilaian berbeda ketika si perusahaan mau hire anak fresh graduate itu Pak. Nah, itu Pak yang pertanyaan berikutnya yang saya mau tanya. Satu sisi perusahaan menyalahkan dunia kerja atau angkatan kerja baru tidak siap, tapi satu sisi dia tidak memberikan kesempatan kepada fresh graduate atau angkatan kerja baru untuk ini gimana sebenarnya jalan titik tengahnya? Apakah tadi kalau kita menurut di awal tadi ini harus diberlakukan, kalau di kampus kan memang sudah semacam soal ketentuan akademik gitu, harus mengambil magang gitu, praktek kerja. Tapi secara dunia kerja apakah memang harus dibikin aturan tertentu gitu, harus menerima anak magang gitu, apapun nanti kemampuan dari perusahaan itu mungkin cuma 1 orang atau mungkin berapa bulan, apakah itu harus, atau mungkin ada background di Jepang, ada keharusan perusahaan menerima teman-teman fresh graduate atau teman-teman mahasiswa akhir, gimana Pak ceritanya Pak? Ya, kalau membuat aturan seperti itu mungkin bukan ranah kita Pak ya, pemerintah yang ini masukan kan gini, best melihat kiblat di Jepang gitu kan, supaya ini tadi lu nyalain gitu kan, nggak punya tapi satu sisi pengen yang ini gitu. Nah, ini gimana gitu? Apakah di Jepang mungkin ini sebagai karena Bapak lama ada aturan khusus memang yang besar gitu, atau memang ini ya istilahnya ini aja lah, terserah dari perusahaannya lah mau menerima atau ini jalan tengahnya gimana? Ya, pertama sih saya mau menjawab terkait dengan di Jepang. Kalau di Jepang itu memang mereka ada kebiasaan untuk hire fresh graduate. Jadi
Jadi kalau di Jepang itu pendidikannya itu mulai dari bulan 4 selesai bulan 3. Jadi kenapa mereka memulai di bulan 4? Sebenarnya musim bunga sakura bersemi, Pak. Jadi bunga sakura bersemi mulailah segala sesuatu hal yang baru, kan itu konsepnya ini asik lah, Pak. Nah, jadi mereka mulai kegiatan untuk hire karyawan baru itu di akhir tahun atau di musim gugur lah, bulan 10, bulan 11. Nah, itu anak-anak yang mau tamat kuliah di tahun berikutnya mereka udah mulai aktif mencari tempat kerja. Jadi bukan karena ada regulasi, tetapi karena kebiasaan di sana. Jadi setiap perusahaan itu rata-rata mereka meng-hire fresh graduate. Karena mereka meng-hire fresh graduate, mereka sudah punya konteks. Oh, fresh graduate belum tahu apa-apa ini. Saya harus memberikan pengajaran, harus memberikan pelajaran, harus bikin SOP biar mereka bisa mengikuti kegiatan di kantor kami gitu kan. Nah, itu udah jadi suatu budaya di sana, Pak. Beda dengan Indonesia gitu kan, karena kalau di Indonesia kita sih apa sih anggapan perusahaan terhadap anak magang itu, mungkin dari obrolan-obrolan kecil di warung kopi yang Bapak dengar? Apakah tadi ini ngerepotin aja nih gitu kan, justru kerjanya ditambah karena anak magang ngajarin tapi hasil kerjanya nggak benar-benar juga, itu gimana? Ada ini nggak, Pak? Apa sih yang mereka keluhkan jadi nggak nerima anak magang ini dari tingkat mahasiswa akhir ataupun ini fresh graduate ini, Pak? Ya, mungkin benar apa yang disampaikan Pak Ade tadi ya. Mereka akan mengeluh karena mereka tidak siap. Dalam artian si perusahaan itu dia tidak mempunyai suatu sistem untuk meng-hire orang baru. Jadi dia tidak mempunyai sistem pengelompokan pekerjaan dengan baik. Kalau dia tidak merasa keberatan dengan anak-anak yang magang, berarti dia udah tahu. Ketika yang magang berarti kan kemampuannya sebatas ini. Dia bisa diberikan PR yang mana gitu kan. Nah, dia sudah siap belum dengan itu? Jadi kalau saya ngomong lebih dalam nanti saya dimarahin sama ahli-ahli HRD, Pak ya. Enggak, Pak. Jadi sebenarnya ini sudah waktunya Bapak tampilin sekarang. Jangan dipendem hati aja. Ini sebenarnya ranah HRD, Pak ya. Ini human resource gitu kan. Human development gitu kan. Jadi human capital sekarang. Capital gitu kan malahan kan. Nah, di situ ranahnya HRD sih sebenarnya, sebab mereka jangankan yang fresh graduate, Pak, yang dari pertengahan aja ketika dia pindah ke satu perusahaan yang baru, belum tentu dia langsung siap kan, karena mungkin produknya berbeda walaupun sama barangnya, tapi spesifikasinya berbeda kan. Nah, itu akan maksimal apabila si perusahaan ini suatu sistem yang menjelaskan mengenai pola kerja di sana, pola kerjanya seperti apa, kemudian produknya seperti apa. Kalau saya lebih sampaikan lebih dalam lagi, sebenarnya kembali ke yang percakapan awal, Pak, KPI, Key Performance Index tadi. Jadi penilaian terhadap karyawan itu kalau memang mereka sudah punya sistem, ya misalnya ya staff, staff dia minimal harus sudah bisa, misalnya kita sebutkan ada pekerjaan 1 sampai 15. Kalau level staff dia harus sudah bisa 1 sampai 5. Kalau udah bisa 1 sampai 5 kan dinilai, berarti resultnya keluar kan, kemudian ditambah dengan attitude-nya kan, 1 sampai 5 dia udah bisa, berarti dia harus next step dong berikutnya. Nah, ini kan jadi fair kan, kenapa? Karena ada penilaian yang jelas, yang pasti kan, terhadap si karyawan tadi. Begitupun juga ketika anak-anak magang masuk, karena mereka udah punya sistem ini, ya karena ini anak magang, kita nggak bisa memberikan tanggung jawab 1 sampai 6. Kenapa? Karena kita nggak memberikan mereka salary dan lain-lain kan, tapi minimal ketika mereka tamat magang dari sini, mereka udah bisa 1 sampai 3 gitu. Jadi udah punya konsep sendiri si perusahaannya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu udah punya tatanan seperti ini, saya pikir kita bisa bersaing, Pak. Sebenarnya manfaat apa yang perlu dipikirkan dari perusahaan menerima anak magang ini? Apa manfaat yang mereka dapatkan? Gitu. Apakah ini mungkin juga salah satu dari kelemahan dari mereka nggak nerima karena mereka nggak tahu keuntungan yang diperoleh? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, yang pastinya sih, Pak, kalau menurut saya yang pertama dari segi hire orang, Pak ya. Karena kan kalau udah kecocokan kan enak kan, bisa nggak perlu pusing mana, nggak perlu ngelamar ke job segala macam kan, lumayan itu ngabisin waktu juga kan. Dalam waktu 6 bulan 1 tahun kan mereka udah nih udah cocok, udah langsung lanjut aja kerja di sini ya. Berarti mempersingkat proses rekrutmen lah istilahnya kan. Itu yang satu. Yang kedua, ini bisa jadi branding, Pak. Kalau si perusahaan itu mempunyai sistem pelatihan yang baik, dia secara mungkin orang beriklan bisa melalui media sosial, tapi ada satu iklan yang sangat mumpuni, itu adalah pemberitahuan dari mulut ke mulut, Pak. Nah, nanti kalau misalnya
si anak yang magangnya, dia akan cerita, oh perusahaan itu bagus, gini. Itu akan meningkatkan nama baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiganya di internal mereka sendiri, mereka akan membuat suatu sistem sehingga mereka siap. Gimana ini cara mengedukasi orang? Ibaratnya mungkin ini Pak ya, pernah kita dengar ada kata-kata apa ya? Ilmu kalau tidak diamanahkan, tidak diamalkan, ilmu kalau diamalkan lagi akan naik. Ya, jadi karena dia mengajarkan ke orang, dia bikin sistem di perusahaannya itu, otomatis yang di dalam perusahaan itu akan levelnya akan ikut naik itu nantinya Pak, secara secara otomatis ya. Itu sih. Jadi 3 itu menurut saya sih Pak. 3 itu yang paling ya mungkin yang keempat ya gajinya dia nggak perlu mengeluarkan biaya terlalu murah kosnya. Ya ini ya kita fair ya memang seperti itu gitu, bisa dimasukkan ke yang keempat kan. Ya dia bisa mendapatkan tenaga kerja ya yang lumayan murah, tapi kalau hanya tenaga kerja yang dia pekerjakan itu hanya kerjaan-kerjaan yang yang tidak menjadikan ilmu buat si pemagang tadi, ya itu juga ibaratnya akan menjadi efek yang kurang baik juga sih sebenarnya buat mereka supaya. Nah sebenarnya perusahaan itu ketika menerima anak magang apakah harus sesuai dengan industrinya misalkan dan sesuai kebutuhannya, misalkan perusahaan minyak dan gas, mungkin mereka nerimanya anak fakultas teknik, ada fakultas bahasa mau ngelamar, apalagi bahasanya bahasa Jawa lagi, sastra Jawa lagi. Ini gimana kalau pemikiran Pak? Kan diterima aja karena setiap tadi konsepnya mungkin kalau saya ya Pak ya, ini cuma ini dari pemikiran saya di kuliah untuk berpikir analitis aja gitu, untuk berpikir logika aja, nanti bisa menyesuaikan bidang ilmu, entah ada training, entah apa. Nah kalau dari pendapat Bapak gimana? Perusahaan itu sebaiknya menerima berbagai jurusan atau spesifik dari industri yang dia gelutin? Ya, memang lebih baik kalau mereka punya spesifikasi Pak, karena apa yang dipelajari itu akan lebih nyambung. Karena ketika mereka belajar 3 tahun kan teori, ketika mereka masuk, mungkin misalnya seperti ini aja Pak, dia di teknik mesin. Teknik mesin itu kan lumayan luas Pak. Dia mungkin ada mesin bubut segala macam kan. Tapi aktualnya yang dia pelajari di kampus mungkin mesin bubutnya udah mungkin zaman Belanda dulu mungkin ya yang nggak pernah dia lihat, tapi ketika dia masuk ke perusahaan ternyata orang mesin bubut itu udah tinggal masukin di program aja, setting tinggal pencet gitu kan. Nah ini dasarnya kan udah ada dia. Ketika dia masuk ke pemagangan di sini dia akan semakin di ibaratnya semakin dipoles. Itu akan lebih bagus, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang beda jurusan. Kenapa? Karena pada prinsipnya itu magang ini kalau dari kami sih harapan kami itu memberikan pengalaman kepada yang belum tamat kuliah itu tadi, mereka tahu dunia kerja itu seperti ini gitu loh. Jadi dia udah siap gitu. Jadi mempersiapkan mereka sebelum mereka tamat kuliah. Tapi akan lebih baik kalau misalnya memang jurusannya sama, itu akan lebih memudahkan. Nah, Hello Work sendiri, beberapa pertanyaan terakhir Pak. Hello Work sendiri apa sih yang dilakukan dengan program magang ini, dan saya nggak tahu kenapa Bapak memilih membesarkan Hello Work di Indonesia gitu, dan khusus spesifik pada magang, freelance segala macam. Apakah memang ini ada istilah terobosan baru atau ide baru atau gimana? Ini mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau dikatakan ide baru tidak juga mungkin. Oke, siap. Karena kalau kita lihat sih di Indonesia sekarang namanya kontrak kerja itu kan kalau nggak PKWT, PKWTT ya, hanya terbagi jadi 2 kan, atau mungkin ada outsourcing gitu kan. Jadi nggak terlalu hanya pilihannya sedikit. Gitu. Ini sebenarnya sih berawal dari pengalaman saya. Kebetulan saya menyelesaikan pendidikan saya sampai S2 saya di Jepang. Cuman saya sedikit ya mau dikatakan beruntung ya tidak beruntung ya, menurut saya beruntung sih Pak ya. Karena saya tidak dari awal bukan pelajar yang pintar dan mendapatkan beasiswa bisa sampai dengan baik ya terima, itu enggak. Jadi ketika saya sampai di Jepang itu saya harus berstruggle lah gitu, berjuang gimana caranya supaya saya bisa nyambung lagi untuk kuliah lagi berikutnya. Jadi saya pagi kuliah, siang sampai malam saya part time kerja sambilan. Jadi dari situ saya nabung, baru saya bisa ngelanjutin kuliah lagi. Nah tapi yang saya rasakan di situ awal-awal saya memang merasa berat karena harus belajar sambil kerja gitu Pak. Tapi itu memberikan satu pendidikan baru buat saya. Jadi ada kesempatan gitu. Ya, selama saya masih mau,
saya masih bisa mengejar yang lebih tinggi lagi dan belajar. Saya bisa juga bekerja. Nah, dengan Hello Work ini saya melihat kok di Jepang bisa seperti itu, diberi kesempatan gitu ya. Kenapa di Indonesia tidak? Itu sebenarnya sih acuan dari part time sama freelance tadi, Pak ya. Jadi kalau yang part time itu gimana caranya supaya adik-adik yang sambil kuliah ya dia bisa juga mencari uang sendiri minimal lah untuk beli pulsa lah gitu kan. Ya sering dengerin Spotify atau misalnya nonton YouTube juga kan. Ya dari uang sendiri gitu, jangan memberatin orang tua. Nah, itu tujuan alasan yang ini ya, ide itu untuk yang part time dengan freelance. Nah, kebetulan yang intensif tadi memang konsep Hello Work ini sebenarnya sih Pak pendidikan melalui bekerja, education through work lah gitu. Jadi melalui bekerja kita belajar gitu. Nah, jadi saya pinginnya ya SDM di Indonesia ya adik-adik saya nanti mereka itu ya mengenal kerja dengan belajar dan juga belajar kerja itu ya belajar bagaimana caranya bekerja. Karena kalau saya kalau salah mungkin nanti banyak yang koreksi. Setahu saya di kampus-kampus di kita tuh belajar sambil bekerja itu banyak kan belajarnya itu dosen datang memberikan ya ada buku mungkin yang memberikan ini pelajaran mereka nanti bikin tugas selesai nanti ada ujian kan UAS UTS segala macam ya kalau zaman saya dulu ya nggak tahu kalau sekarang mungkin udah ya, nah itu hasilnya nilai akademik semuanya berdasarkan akademik semua. Nah sekarang kalau yang namanya belajar kerja tadi gimana padahal mereka sekarang saya tanya Pak Ade tujuan mereka belajar itu kuliah itu untuk apa? Ya kalau konkretnya mungkin cari uang. Iya mencari uang kan untuk kerja kan Pak ya? Iya. Nah sekarang kenapa mereka nggak diberi kesempatan belajar kerja gitu Pak? Mereka 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah belajar S1. Setelah itu mereka cari kerja kan? Cari kerja untuk dapat duit kan? Ya mencari kerja kan? Nah sekarang waktu mereka kuliah itu mereka belajar kerja nggak? Tanyanya. Nggak ada kan? Belajar kerja itu nggak ada. Kalau saya sih terakhir ya mungkin ya ide saya ke Pak Nadiem bukan hanya 6 bulan 1 tahun, tapi buatlah satu SKS yang namanya belajar kerja gitu loh. Semester. Bikin 6 bulan. Iya, belajar kerja. Jadi nama kuliahnya belajar kerja gitu. Kan di SMK ada praktek kerja lapangan istilahnya. Iya. PKL ya mungkin ya. Tadi mungkin bisa jelaskan Pak pemahaman Bapak tentang freelance dan part time itu bedanya seperti apa Pak? Iya. Itu ya ini mungkin agak ambigu ya. Kadang-kadang sama tadi yang magang tadi. Iya, beda antara freelance dengan part time itu begini Pak. Kalau part time dalam konsep Hello Work ini mereka lebih difokuskan untuk hadir di situ tempat kerja. Misalnya gini, kita lihat jam kerja. Okay. Misalnya gini, kita lihat restoran. Restoran itu dia buka dari jam 10 kalau di mall Pak ya, dari jam 10 sampai jam 10 pagi ya, sampai jam 10 malam. Tapi kalau kita lihat apakah dia sibuk dari jam 10 pagi sampai 10 malam full? Enggak juga sebenarnya. Jam-jam sibuknya itu siang, makan siang, sama sore, makan malam. Nah, di jam-jam ini saja diberikanlah kesempatan kepada adik-adik mahasiswa tadi untuk belajar kerja istilahnya, atau misalnya part time. Boleh lah, misalnya sore saja, karena kan dia pulang kuliah, jam 4 dia mulai masuk, pulangnya jam 10 mungkin kan, atau karena itu kan jam-jam yang paling peak ya, sibuk ya. Buat perusahaan mereka butuh orang, tapi ketika jam kosong mereka nggak terlalu butuh orang. Jadi satu win-win solution ya sebenarnya sih ya. Jadi jangan diikat full, sedangkan waktunya tidak dibutuhkan gitu. Jadi ya istilahnya right man right place lah gitu Pak. Jadi itu tujuannya efisiensi buat perusahaan. Di sisi lain yang memang membutuhkan income tambahan tadi mereka bisa, itu yang saya masukkan dengan part time. Sedangkan freelance itu pada prinsipnya mereka itu sudah punya pekerjaan dan dia punya skill lebih, dan itu bisa dikerjakan di mana saja. Misalnya IT design, kemudian translator mungkin Pak ya. Dia bisa bahasa Jepang, dia bisa nge-translatein di mana aja kan. Itulah yang dimaksud dengan freelance. Jadi dia tidak terikat di satu tempat gitu. Nah, karena Hello Work itu asal dari Jepang, kira-kira boleh gak Pak disebutkan kira-kira perusahaan Jepang membutuhkan peserta magang atau teman-teman kuliah tingkat akhir yang seperti apa yang diterima? Apakah ada seleksi atau ada syarat-syarat khusus atau gimana? Mungkin bisa cerita sedikit supaya mungkin kalau ada yang tahu mau minat mau ke sana apa Pak? Ya. Jadi pengalaman saya Jepang itu sebenarnya sih ini Pak ya, mereka itu lebih percaya ke ketemu
interview itu merupakan segala-galanya terakhirnya. Jadi yang jadi kunci memang ada dokumen seleksi, tapi dokumen seleksi itu nanti hanya akan dilihat sebatas kalau memang kebutuhannya misalnya untuk support marketing dia dan bisa bahasa Jepang, tiba-tiba yang masuk itu sama yang masukkan lamaran itu sama sekali beda backgroundnya di chemical atau kayak gitu, kan kasihan banget nantinya kan, karena kan nggak sesuai dengan kebutuhan dan ini nggak match kan, itu dibatas dokumen seleksi. Tapi yang lebih poin lagi, nanti ketika bertemu dia akan bertanya motivasi kamu apa sih gitu. Itu yang kuncinya. Itu kuncinya Pak. Jadi dia akan, karena segala-galanya kembalinya dimotivasi Pak ya. Kalau memang benar-benar dia bermotivasi di sana, dia memang benar-benar sungguh-sungguh ingin melaksanakan itu akan tersampaikan. Jadi yang human ininya Pak. Iya, dia nangkap gitu. Itulah interview mungkin Pak ya menurut saya sih. Jadi perusahaan Jepang itu lebih dokumen seleksi ada, tapi mereka lebih fokusnya pada saat terakhir yang interview. Terakhir Pak, pertanyaan dari kami Pak, mungkin bisa diceritain Pak, kenapa Bapak memilih sekolah di sana dengan apa ya istilahnya berdarah-darah gitu kan? Terus akhirnya sempat kerja di sana. Terus kira-kira dari budaya kerja di sana apa yang bisa dibagikan atau bisa ditiru bagi kita bangsa Indonesia, terutama teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang mau magang, yang mau masuk dunia kerja, mungkin bisa dikolaborasikan Pak. Ya, makasih Pak Ade. Ya, saya kesana itu sebenarnya sih kalau saya cerita sedikit ini kan mungkin agak ini ya. Jadi background saya itu waktu tamat SMP, SMA saya bandel Pak dulu Pak. Sekolah juga ya untunglah bisa tamat gitu kan. Jadi kebetulan waktu tamat SMA karena mau ikut UMPTN serem Pak, kan pasti nggak akan lulus kan, saya udah nggak pede. Saya ngambil sekolah ngambil mau kuliah apa gitu kan. Akhirnya saya milih-milih, bahasa gampang nih kayaknya. Bahasa Jepang. Ya, tapi belum kepikiran waktu itu bahasa Jepang Pak. Saya mikirnya bahasa Inggris lah, tapi bahasa Inggris kayaknya banyak orang yang tahu ya gitu. Ini yang unik-unik aja lah bahasa Jepang. Udah masuk aja bahasa Jepang di Bandung, salah satu perguruan tinggi swasta kan. Nah, saya belajar bahasa Jepang di situ Pak. Hampir ya 3 tahun lebih lah, 4 tahun. Pinter bahasa Sunda Pak. Ya tadi Kacau. Ya, pinter sama Mojang Priangan juga kan. Bahasa Sunda yang jago, ya ampun dah. Ya karena ya lebih sibuk ke kegiatan mahasiswa dan lain-lain. Ekstrakurikulernya belajar juga. Kebetulan waktu saya semester 5 ya, 6 ya, itu ada program sekolah ke Jepang yang ditawarkan oleh dosen saya. Waktu itu saya sih memang nggak masuk pada orang-orang yang direkomendasikan karena memang nggak nilai saya juga nggak bagus gitu kan ya. Nah kebetulan karena ingin ikut ya saya coba ke dosen saya supaya akhirnya saya mendapat kesempatan untuk ikut program itu. Sampailah saya di Jepang waktu itu tahun 2000 Pak ya. Sampai di Jepang tahun 2000, wah itu bulan dingin Pak. Wah, naik sepeda nggak pernah naik sepeda di Bandung, naik angkut terus Pak. Jadi nggak pernah ini berat, sepedanya udah karatan lagi kan. Itu yang ya memang itu bikin struggle Pak. Jadi ketika setahun saya di sana juga untuk memikirkan selanjutnya saya harus bagaimana, itu harus saya pikirkan. Makanya saya tadi yang kerja sambil kuliah tadi Pak ya, jadi part time juga kan. Ini saya nabung Pak, jadi baru akhirnya saya bisa melanjutkan kuliah lagi gitu kan. Jadi yang saya pelajari di Jepang itu ya pada prinsipnya memang pola kerja sih Pak ya, disiplin mereka itu luar biasa. Jadi waktu ketika ya on time sekali gitu Pak. Jadi komitmen tinggi Pak. Ketika mereka mengatakan dia mau dia mau melakukan seperti ini, mereka akan memenuhi itu ini Pak, apa namanya, sekuat mereka, semampu mereka. Dia nggak akan mencari alih-alih alasan yang lain. Itu sih yang saya pelajari Pak. Yang paling saya pelajari itu adalah komitmennya. Ya. Waktu juga sama Pak. Waktu itu dalam artian komitmen, mereka tepat janjian jam 10, mereka nggak akan telat Pak. Pasti jam 10. Mungkin kalau nanti Pak Ade ini ya, mungkin ada teman-teman yang di sini yang pernah ke Jepang, itu Pak kereta listrik Pak ya. Itu kan ada tempat naiknya, tempat buka pintu. Itu sudah ditentukan gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3. Di situ ada tanda untuk orang masuk. Karena gerbong pintunya akan terbuka di situ. Ketika kereta itu berhenti, dia nggak bergeser Pak, pas di situ Pak berhentinya. Jadi stop,
keretanya, ketika dia stop, itunya kebuka di depan orang itu, nggak ada dia kelewat sedikit atau kurang sedikit, itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kalau di Tokyo itu kereta api bawah tanah, kereta listrik bawah tanah, itu waktunya itu jeda waktunya itu bisa 5 sampai kadang-kadang 5 menit. Kalau pagi itu jam rush itu yang namanya keterlambatan itu, Pak. Ada juga, tapi jarang sekali. Paling terlambatnya 1 menit atau 2 menit. Pada prinsipnya nggak pernah terlambat, sesuai dengan waktu yang dituliskan di schedule. Kok bisa kayak gitu loh? Kok kita gimana gitu loh Indonesia? Ini tuh bukan masalah tepat waktunya, tapi komitmen kan? Itu yang saya pelajari, Pak. Ketika dia mengatakan dia komit untuk menyelesaikan seperti itu gitu loh. Apapun yang harus dia tanggung. Nah kalau bahasa kita itu amanah, Pak. Amanahnya itu benar-benar dilaksanakan. Saya punya pengalaman ini, Pak, teman saya juga. Jadi dia ketinggalan dompet di kereta. Nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil, Pak. Balik lagi ke stasiun udah ada. Uang sepeser pun nggak berkurang. Di kita, tanpa pun agama. Dikunci aja dibuka orang. Nah, itu perlu kan belajar ya. Dari hal itu terkesan katanya workaholic gitu. Itu stereotip atau apa menurut Bapak? Dulu ya, Pak. Dulu ya. Dulu jadi Jepang itu ketika habis Perang Dunia Kedua, mereka kan ada namanya baby boomer, Pak. Karena kan penduduknya banyak yang habis ya karena perang kan. Nah, jadi untuk mengejar kekurangan mereka karena mereka kalah Perang Dunia, mereka nggak bisa menonjolkan militer, mereka harus memperkuat ekonomi. Nah itu orang-orang yang sekarang udah umur 70-an lah, itu mereka memang workaholic, Pak. Pagi, siang, malam mereka itu kerja. Tapi karena memang mereka budaya kerja, jadi kalau buat kita, nah ini satu lagi ya, Pak, kenapa mereka disebut workaholic, karena kembali ke komitmen tadi, walaupun dia sudah pulang, dan dia nggak akan pulang ke rumah kalau pekerjaannya itu belum tuntas. Kalau saya nggak tahu ya, mungkin Indonesia perlu belajar juga. Kita ya biarin aja lah urusan kantor, gue jam 5 teng pulang, biarin aja. Besok emang gue pikirin pusingnya perusahaan, bukan saya kan. Tapi kalau mereka berpikirnya gini, Pak, kalau misalnya pekerjaan saya ini nggak selesai, perusahaan saya nanti rugi, saya makan apa gitu. Kan panjang kan, Pak. Jadi sebenarnya sih workaholic itu karena mereka itu berpikirannya 1 langkah, 2 langkah ke depan. Panjang. Kalau saya nggak selesaikan pekerjaan saya, nanti ini hilangan pekerjaan perusahaan nggak dapat duit, saya juga nggak dapat gaji. Wah, harus saya selesaikan ini. Tapi kalau Indonesia, udah jam 5, biarin aja urusan perusahaan, itu pulang gua kan. Nah ini tuh belum gitu, Pak. Ya mudah-mudahan lah, mungkin nanti beberapa generasi mudanya mengarah ke sana sih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Pak Iswandi dari CEO Hello Work Indonesia. Pak Iswandi, terima kasih banyak atas waktu dan informasi. Mudah-mudahan masih bisa bertemu kembali untuk tema yang lain. Karena ini masih panjang yang bisa digali dari Pak Iswandi. Terima kasih, pemirsa, Pak. Sampai jumpa di tema yang lain dan narasumber lain. Salam. Selamat pagi. Kasih, Pak. Ya, kasih, Pak.